Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, hingga Allah masih memperkenankan kita kembali pada hari ini untuk menyimak majelis pagi. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, istri dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Sungguh terdapat suri teladan yang baik dari Rasulullah, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola dan panutan terbaik. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kenikmatan waktu dan ilmu untuk terus belajar dan beramal sesuai ajaran Rasulullah. Soleh-soleha yang ustazah sayangi karena Allah, sebelumnya pernah kita membahas tentang Bani Adam. Bani Adam, manusia dikatakan mulia karena manusia tersebut membangun peradaban. Mereka mulia karena ilmu dan amal. Dengan ilmu akan membuat manusia menjadi lebih baik dibanding makhluk lainnya. Adapun untuk mencari ilmu, kita perlu ilmu. Ilmu mencari ilmu ini dinamakan adab. Adab adalah nilai kemuliaan yang didapatkan dari proses pendidikan, kemudian dapat membentuk suatu peradaban. Uniknya, adab ini tidak hanya didapati oleh orang muslim. Anak-anak pernah pergi ke Jepang atau Selandia Baru, atau pernah dengar ya nama kedua negara itu? Negara-negara itu sangat terkenal dengan adab disiplinnya, mengantrinya, tepat waktunya, kebersihan, kejujurannya. Keren ya, meskipun negara ini bukan negara yang mayoritasnya muslim, namun mereka beradab. Adab ini mereka dapati karena belajar. Mereka tahu bahwa adab disiplin diri dan waktu menjadi hal yang penting, berguna, dan tidak sia-sia untuk dilakukan. Bahkan membuat diri mereka menjadi sukses. Oleh karena itu, mereka menerapkan adab. Masyarakat beradab membuat negeri beradab, membentuk suatu peradaban. Ulama salaf mendahulukan adab dibanding ilmu. Ada yang belajar adab sampai 20 tahun, bahkan 30 tahun. Belajar ilmunya 10 tahun. Ketika adab sudah didapat, maka ilmu akan muncul, ilmu akan didapat pula. Sebagai seorang muslim, kita tentunya bisa lebih baik adabnya. Oleh karena itu, untuk menjadi beradab dalam menuntut ilmu, kita perlu mengetahui adab sebelum menuntut ilmu. Berbicara ada adabnya, sikap ada adabnya, juga adab terhadap guru. Dan kali ini Ustazah akan menyampaikan adab terhadap guru. Penting untuk diketahui anak-anak bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu itu kecuali dengan menakzimkan ilmu dan para ahlinya, juga memuliakan dan menghormati para ustadz. Kita bisa belajar adab dari para salafus soleh. Salafus soleh, mereka adalah para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para salafus soleh telah memberikan contoh dalam penghormatan terhadap seorang guru. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak ada satupun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Berkata Abdurrahman bin Harmalah Al-Aslami, tidaklah seorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia meminta izin layaknya meminta izin kepada seorang raja. Arabi bin Sulaiman berkata, demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Asy-Syafi'i melihatku karena segan kepadanya.
Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, Umar bin Khattab mengatakan, "Tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian." Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dulu aku membolak-balikan kertas di depan Malik dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya dia tak mendengarnya." Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, "Aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah seorang dari guruku, karena Allah berfirman di Quran Surah Al-Hujurat ayat 5, kalau sekiranya mereka sabar sampai kamu keluar menemui mereka, itu lebih baik untuknya." Masya Allah, sungguh mulia akhlak mereka para suri teladan kaum muslimin. Tidaklah heran mengapa para salafus saleh ini menjadi ulama besar. Sungguh keberkahan ilmu didapat dari akhlak mulia terhadap para gurunya. Mari kita sama-sama belajar seperti apakah adab yang baik kepada seorang guru. Silahkan anak-anak simak dan dicatat adab-adab ketika berada di depan guru. Yang pertama, adab duduk. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Hilyah Thalibil Ilmi mengatakan, "Pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkannya." Syekh Utsaimin mengomentari perkataan ini, "Duduklah dengan duduk yang beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar, apalagi saat berada di dalam majelis." Ibnul Jamaah mengatakan, seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadhu, mata tertuju kepada guru, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, juga tidak membelakangi gurunya. Nah, adab duduk dapat anak-anak tetap terapkan meskipun anak-anak belajar online. Ambil sikap duduk yang baik saat belajar. Baik, mari kita lanjutkan. Yang kedua, adab berbicara. Berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan kebaikan haruslah lebih baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain. Imam Abu Hanifah pun jika berada di depan Imam Malik, ia layaknya seorang anak di hadapan ayahnya. Para sahabat Nabi SAW, muridnya Rasulullah, tidak pernah kita dapati mereka berada buruk kepada gurunya tersebut. Mereka tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal keras wataknya, tak pernah menarik suaranya di depan Rasulullah. Bahkan di beberapa riwayat Rasulullah sampai kesulitan mendengar suara Umar jika berbicara. Masya Allah ya, seorang Umar yang tegas sungguh merendahkan suara saat berbicara dengan Rasulullah. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga menjelaskan, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah. Kemudian duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh adab tersebut tak terdapatkan di umat manapun. Maka sepatutnya kita mengambil banyak pelajaran dari para salafus saleh. Kita lanjutkan. Yang ketiga, adab bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada para ulama, begitulah pesan Allah di ayat ini. Dengan bertanya, maka akan terobati kebodohan, hilang kerancuan, serta mendapat keilmuan. Tidak diragukan bahwa bertanya juga mempunyai adab dalam Islam. Para ulama telah menjelaskan tentang adab bertanya ini. Mereka mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat dan padat, juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya.
Di dalam Al-Quran terdapat kisah adab yang baik seorang murid terhadap gurunya. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Pada saat Nabi Musa alaihissalam meminta Khidir untuk mengajarkannya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, sungguh engkau Musa tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ini ada di Quran surah Al-Kahfi ayat 67. Nabi Musa kalimullah dengan segenap ketinggian makomnya di hadapan Allah tidak diizinkan untuk mengambil ilmu dari Khidir sampai akhirnya percakapan berlangsung dan membuahkan hasil dengan sebuah syarat dari Khidir. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Khidir berkata, jika engkau mengikuti, maka janganlah engkau menanyakanku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 70. Jangan bertanya sampai diizinkan. Itulah syarat Khidir kepada Musa. Maka jika seorang guru tidak mengizinkannya untuk bertanya, maka janganlah bertanya. Tunggulah sampai ia mengizinkan untuk bertanya. Kemudian doakanlah guru setelah bertanya seperti ucapan barakallahu fiik atau jazakallah khair dan lain sebagainya. Banyak dari kalangan salaf berkata, tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Baik, kita masuki adab yang keempat, adab dalam mendengarkan pelajaran. Soleh-soleha, bagaimana rasanya jika kita berbicara dengan seseorang tetapi tidak didengarkan? Sungguh jengkel dibuatnya hati ini. Maka bagaimana perasaan seorang guru jika melihat murid sekaligus lawan bicaranya itu tidak mendengarkan? Sungguh merugilah para murid yang membuat hati gurunya jengkel. Maka jika seorang guru tersakiti oleh muridnya, maka murid tersebut akan terhalang mendapatkan keberkahan ilmu dan ia tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu itu kecuali hanya sedikit. Soleh-soleha, agama yang mulia ini tak pernah mengajarkan adab yang seperti itu, yang membuat guru menjadi jengkel. Tak didapati di kalangan salaf adab yang seperti itu. Sudah kita ketahui kisah Nabi Musa yang berjanji tak mengatakan apa-apa selama belum diizinkan. Juga para sahabat Rasulullah yang diam pada saat Rasulullah berada di tengah mereka. Bahkan diriwayatkan Yahya bin Yahya al-Laitsi tak beranjak dari tempat duduknya saat para kawannya keluar melihat rombongan gajah yang lewat di tengah pelajaran. Yahya mengetahui tujuannya duduk di sebuah majelis adalah mendengarkan apa yang dibicarakan gurunya, bukan yang lain. Apa yang akan Yahya bin Yahya katakan jika melihat keadaan para penuntut ilmu saat ini? Jangankan segerombol gajah yang lewat, sedikit suara pun akan dikejar untuk mengetahuinya, seakan tak ada seorang guru di hadapannya. Belum lagi yang sibuk berbicara dengan kawan di sampingnya atau sibuk dengan gadgetnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga selalu kita berdoa kepada Allah untuk diberikan taufik, hidayah dan pertolongannya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup sekian majelis pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan bahasa. Terima kasih anak-anak yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.